nggak semua itu mengerjakan sesuai yang saya harapkan gitu. Jadi ini nggak lagian saya soalnya nggak ada yang aneh-aneh kok. Itu kayak kayak contohnya nih tugas nih. Tugas itu saya ambil dari bukunya Loudon. Cuma memang pertanyaannya saya tambahin. Ya memang, masa mau gampang kan udah S2. Masa sampai hari Sabtu saya nggak kerja gitu. Ini aja, ini belum direkam kan? Udah lagi. Ntar gue marah-marah ini lagi. Dan Enggak, apa saya namanya? aja, saya gini ya, kita sama-sama udah gede, sama-sama udah kerja. Apa? Saya juga nggak pernah komplain ke kalian kan. Misalnya kantor saya berkantor di daerah bandara, terus sampai sini harus 6:30. Bahkan saya bukan yang duluan sih, tadi ada 2 orang yang nyampe duluan. Ya, nggak laki-laki 2 orang tadi. Oh ya, oh ya kamu ya kamu sama, ya, oke sih. Ya 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 ya, atur atur atur. Iya iya iya, siap siap. Iya iya, mantap mantap. Jadi apa? Ya udahlah, ini kan sama-sama ini aja masalah tanggung jawab aja kan. Jadi coba latihan dulu lah. Ini kan kesempatan. Jadi di hari Sabtu nanti saya kalau udah bisa lihat hasilnya, nanti pada saat UTS paling tidak berarti kalau saya perlu tambahkan syarat dan ketentuan di soalnya saya akan tambahkan. Nangkep nggak maksud saya? Boleh dengan senang hati. Ya, ya, ya. Oh enggak ada minimal, enggak ada maksimal. Enggak ada PPT Word, bahkan kalau mau di batu tulis juga boleh. Ya, nah, ya udah kalau gitu kita coba buka dulu tugasnya aja ya. Oh enggak, aduh. Enggak, saya enggak ngebahas UTS lagi. UTS sudah lah. Ya, kalau UTS sudah lah, itu udah lewat. Nah, kenapa kenapa pun saya ngasih tugas, ternyata di sini penilaiannya itu selain UTS atau UAS ada nilai tugas. Dan kemarin nilai tugasnya jadi saya copy paste saja seperti UAS, makanya nilainya sama gitu. Padahal ya sorry ya yang UTS apa yang tugas waktu di awal kan saya ngasih respon. Yang ngerjakan dengan model citasi sama referensi di kelas ini kan cuma sedikit. Ingat nggak? Saya yang terakhir itu yang saya pegang. Nah, yang terakhir itu cuma ada sedikit. Jadi kalau saya mau pakai nilai itu kan, wah, mau jadi berapa gitu kan? Jadi udahlah. Nah, kalau yang ini kan harusnya sudah ada syarat dan ketentuan berlaku. Jadi kan di sini pertama gimana? Iya, iya. Jadi ya, jadi di sini ya udah kita mulai dari sini dulu ya. Ini tolong dibuat ya ini melatih kita bertanggung jawab aja. Jadi supaya saya kan nggak tahu juga di sini seperti apa ya. Yang jelas kalau di tempat lain itu saya biasanya di awal kelas itu melalui ketua kelas saya bikin kayak begini. Jadi ketua kelas mewakili seluruh kelas sudah paham aturan main saya gitu. Ya, aman aman aman. Jadi kalau eh, jadi kalau nggak tanda tangan nggak apa-apa, tapi nggak ada nilai tugas. Sesimpel itu aja. Jadi kita latihan aja lah, latihan. Ini juga saya nggak minta yang aneh-aneh kok, cuma standar yang kita pakai ini sesuai dengan yang ada di sini.
Jadi paham nih, pertama clarity of argument. Kopas itu hukumnya halal. Ingat ya, halal. Tapi, nah itu dia. Iya halal halal tapi harus ada sumbernya dan sumbernya harus ditulis. Kalau itu fungsinya mengutip. Kalau mengutip harus pakai citasi sama referensi, itu satu. Kedua, kalau diminta analisis, nah itu baru boleh tanpa citasi dan referensi. Tapi dalam kasus yang kemarin, misalnya saya kasih contoh di Solo TSN kemarin ada pertanyaan, coba kamu pakai ide perusahaan FMCG yang lain yang bisa dipakai oleh Starbucks. Nah, jadi itu harusnya yang dilakukan adalah bukan kamu kopas dari programnya Starbucks. Itu mah bukan S2 kalau kopas-kopas begitu. Nah, harusnya tuh analyticalnya. Jadi misalnya, saya nggak lupa di kelas ini atau di kelas sebelah, kelas ini atau kelas sebelah, dia bilang tentang konten lokal, itu contohnya misalnya apa ya, eh, teh tarik atau kopi tarik gitu, bukan. Jadi itu kan konten lokal, produk lokal. Jadi localization itu dengan ngasih contoh di tempat lain tuh kayak begini. Nah, itu bisa ditiru oleh Starbucks. Nah, saya nyari yang kayak gitu. Kalau cuma ngopas programnya, apalagi sumbernya dari tempat yang sama lagi, udah gua kasih, buat apa? Gitu ya. Terus yang kedua, buat referensi lagi tuh gini, ya sama kayak temen-temen deh. Misalnya yang laki-laki, kalau ngelihat perempuan dandan seneng apa enggak? Kecuali penggemar penggemar sejenis. Ya kan kalau 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 perempuan tentu seneng lihat laki-laki yang dandan, rapi, rapi lah gitu kan kalau yang laki-laki ngelihat perempuan yang dandan gitu. Ya sama juga kalau ngerjain tugas, kalau misalnya polos-polos sembarangan gitu ya gitu loh. Ya ini kan kita sama-sama udah tahu harusnya kan di kantor kita kan juga pasti diminta untuk buat presentasi, presentasi ke bos atau kalau udah jadi bos, anak buah kita kalau presentasinya jelek, kan kita kesel juga kan. Ini orang serius apa enggak sih ngerjain tugasnya? Sama di sini juga gitu. Jadi jangan sampai sesuatu yang sudah terbiasa dilakukan di dunia kerja di kampus itu seolah-olah jadi pembiaran itu. Itu kenapa tadi pakai statement letter. Nah, jadi kan kalau di sini kan harusnya perhitungan udah jelas. Tapi ini setelah saya convert jadi PDF jadi berantakan ya. Nanti saya kirim ulang kalau perlu. Nggak perlu ya. Jadi kan di sini sebenarnya sederhana kok. Kayak misalnya clarity of argument. Jadi kalau kita mengeluarkan pendapat, itu logikanya harus kena tuh. Nah, itu yang need improvement. Tapi yang excellent adalah clear, logical, easy to follow. Terus gini, kita kan apa dari orang yang berpengalaman sama ya kan teman-teman juga pasti bisa mereview hasil kerja seseorang dengan membaca. Dari situ kan bisa kerasa tuh. Ini ngerjainnya serius atau enggak dan seterusnya. Ini saya nggak mau ngoceh lama-lama sebenarnya, tapi karena dipancing-pancing gitu. Nah, begitupun yang ini analisa, penggunaan referensi, sama struktur menjawab. Jangan lupa di sini kan ada pertanyaannya. Nih ya contoh, nih pertanyaan cuma satu sebenarnya, tapi ada poin-poinnya. Nah, masing-masing poin ini berarti harus dijelaskan gitu. Gitu. Ada pertanyaan dulu untuk tugas, baik yang online maupun yang offline. Gimana, maaf? Nah, saya nggak menentukan kan penggunaan bahasa. Tapi ya ini kan kita latih judulnya aja nih apa? University, Bakri University kan? Bukan gitu. Tapi kalau mau jawab pakai bahasa Indonesia ya silakan aja ya. Yang paling penting tuh tadi poin-poinnya itu yang penting gitu buat saya. Kerasa kok pasti teman-teman udah tahu lah, udah orang kerja kan, bukan di sini ada yang masih belum kerja ya? Ada? Yang online ya ada. Kalau yang di sini oh iya, nggak kerja ya owner ya. Iya 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 iya.
Ya apalagi Pak Nanang harusnya dia ngerjainnya harus lebih serius dong. Karena kalau sebagai bos dapat pekerjaan yang nggak serius kan kesel pasti gitu. Nyuruh anak buahnya ya. Lu kalau nggak dapet A gue pecat lu gitu ya. Aduh ya 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 ya. Gitu ya. Ini cukup jelas untuk yang tugas. Jadi ini pure buat latihan. Jadi supaya nanti pada suatu saat ujian akhir, saya juga mungkin soalnya nggak akan dua lagi deh, satu aja. Ya nanti saya akan lihat dari jawabannya mana pertanyaan yang sama pertanyaan yang tidak bisa Nah, jadi nanti yang keluar adalah yang tidak bisa gitu. Gitu ya. Oke. Terus waktunya juga kan tanggal 23 sampai 26. 23 26 tuh iya, 23 sampai 26 itu Thursday. Berarti tuh kan mepet lagi kan. Ya udah nanti saya perpanjang sampai hari Sabtu, tapi sampai Sabtu terus saya meriksanya kapan? Ya nggak bisa. Paling saya sampai hari Sabtu juga. Nah, ya dicicil aja lah setiap pulang kantor kek atau pagi-pagi. Ya I know, ya kamu yang ngatur gitu. 23 sampai 28 deh itu nanti kita lihat ya seperti apa ya. Jadi saya dapat tugas dari kalian tuh tanggal 21, tanggal 22 saya coba ramu, tanggal 23 atau 22 akhir saya akan keluarkan. Sorry? Iya. Jadi saya usahakan keluar tanggal 23. Nanti dikumpulkan lagi tanggal 28 gitu. Terserah deh pokoknya gue mau terima hari Sabtu gitu. Jadi saya nggak mau dengar alasan lagi ya. Ini saya udah warning dari lama ya. Jadi kalau ada yang kerja lah, keluar kota atau apa ya, tolong diatur. Karena waktunya lama. Jadi eh, yang nyusul-nyusul belakangan ya sorry ya. Saya juga udah koordinasi sama universitas nih kalau menyikapi kayak gini saya harus bagaimana. Nah, kalau dulu kan gue nggak tahu nih. Jadi ya gue terima deh. Tapi ntar karena sudah ada arahan jadi ya gitu. Jadi kita sama-sama enak deh. Itu ya. Oke. Nah, kalau kemarin tuh kita membahas tentang apa namanya? Database management system, ini kita mengarah ke network, telecommunication, internet dan wireless technology. Nanti kita lihat isinya seperti apa ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada satu satu studi kasus. Sebentar, saya belum buka. Ntar saya buka bukunya dulu. Saya buka buku. Cerita tentang Alibaba. Alibaba sudah familiar semua? Ada yang pernah transaksi di Alibaba? Benar di Alibaba. Alibaba apa AliExpress? Nah, kan? Nah ya makanya itu pertanyaannya menjebak tuh kalau kayak begitu, jadi menjawabnya juga harus berhati-hati. Nah ini cuma ini aja lah, cuma main-main. Malam Pak, Sebentar, saya buka. suara yang online terdengar gak Pak? Sorry, Suara yang online terdengar ini Pak? suara online terdengar. Suara saya terdengar juga Mas? Iya, sudah Pak. Izin bertanya Pak, Kedengeran, Pak. Boleh silakan. berkaitan yang kemarin Pak, UAS dan UTS dan tugas kami. Eh, boleh tahu nggak Pak, misalkan kami dapat feedback.
penulisannya salah di mana gitu Pak, atau ada yang kurang tepatnya di mana gitu Pak, biar kita bisa evaluasi gitu Pak tulisan kita yang kemarin gitu. Tadi udah dibahas sih Mas di sini. Mas nggak kurang menangkap atau bagaimana? Saya nangkepnya ini sih Pak, apa secara umum ya maksudnya. Karena kan Ya, tulisannya mungkin berbeda-beda Pak. Yang saya seperti apa gitu, yang lain kan saya juga nggak tahu Pak gitu. jadi kalau Mas ikuti cara menilai sesuai dengan yang saya buat untuk tugas, nanti Mas bisa mendapatkan jawaban sendiri sebenarnya. Yang Oh tadi iya, saya iya. Yang kasih lihat tadi matriknya dijabarin yang itu Pak ya, yang keren itu tugas ya. yang terakhir ini ya Jadi Pak ya. saya juga nggak mau, kecuali kalau memang ada yang mau nekat kita bahas di depan kelas, ayo. Kalau emang mau. Oh gitu. Tapi ya jangan sakit hati kalau memang mau kayak begitu. Baik, baik Pak. Kalau misalnya enggak, tadi cara penilaiannya saya sudah jelaskan di awal. Jadi tolong dikerjakan sesuai dengan matriks penilaian yang tadi saya sudah sampaikan. Oh Itu ya. aja. Oke, oke Pak. Jadi yang Baik paling Pak, simpel makasih gini Pak. deh, kalau misalnya ada pertanyaan, ini yang nanya siapa sih? Mas Ahmad Ihsan ya? Iksan Pak, ya. Ya, oke. Sorry kameranya nggak Ah, muncul ya Pak. ya Ya. nggak apa-apa. Ini biar kita exercise saja. Mas Ahmad Ya. Ihsan, misalnya saya bertanya seperti ini. Makan siang di mana? Kalau saya tanya gitu, Mas Ahmad Ihsan jawabnya apa? Oh, misalkan di kantin gitu Pak. Nah, apakah sudah pasti benar jawabannya Mas Ahmad Ihsan? Belum Pak, belum pasti. Nah, kenapa? Karena mungkin tidak lengkap kantinnya di mana, Ya, terus makanannya apa. saya juga nggak kasih tahu kapannya gitu loh, Mas. Oh, Bener kan ya? baik Jadi, Pak. kalau memang ada pertanyaan yang tidak jelas, harusnya sih semuanya jelas. Pertanyaan yang sudah saya keluarkan tuh harusnya jelas karena ada Jelas referensi Pak ya. yang jadi menjawabnya juga harus jelas seperti itu, Mas. Jadi mudah-mudahan dengan clue yang saya sampaikan ini bisa sama-sama menjadi apa referensi kita perbaikan ke depan. Ya, baik Pak. Ini dengan Mas Sudah mengerti Pak. Mas Julian kenapa nih? Oke, jadi ini Kasih Pak. kita Ya. masuk lagi ya. Terima kasih, Mas. Di sini ada kaitan dengan Alibaba. Jadi ada kasus tentang Alibaba tahun 2020 dia ngebuka namanya Hema. Nah, kalau teman-teman ingat waktu kita membahas tentang, ada yang ingat nggak? Ini mirip-mirip waktu kita membahas tentang apa? Bukan, bukan, bukan. Jadi ini ada kaitannya dengan, kalau Alibaba terkenalnya dengan apa? Buk, bukan bisnisnya, e-commerce ya? Oke, e-commerce. Nah, berarti kalau e-commerce, peluang bisnis apa yang bisa dia ambil sehingga dia akan masuk ke bidang tersebut? Kalau pengiriman itu sebenarnya sudah berjalan, ya, sudah berjalan. Tapi untuk Alibaba memang nggak ada spesifik tentang pengiriman, ya, tidak spesifik tentang pengiriman. Bisnis yang lain, bisnis ya, bukan pendukung, bisnis. Apa? Retail. Nah, itu contohnya kita pernah bahas waktu kasus apa ya? Bukan distribusinya, Mas. Case-nya Amazon bukan Amazon. Pak? Amazon mengakuisisi apa? Susi. Iya, itu namanya apa? Ini bukan ngetes, ini supaya namanya Whole Foods ya. Whole Foods. Jadi dia mengakuisisi Whole Foods, tapi coba teman-teman pikirkan, kenapa Amazon dia mengakuisisi Whole Foods? Buat apa? Buat apa coba? Iya, ekspansinya apa yang mau diambil Mas dari bisnis? Ingat ya, kalau ngomongin bisnis harus cuan, cuan, cuan. Nah, apa cuan yang mau dikejar sama si Amazon waktu mengakuisisi Whole Foods? Kenapa kok ini penting? Karena begitu kita masuk yang Alibaba, ternyata dia lebih
hebat daripada Amazon. Nanti dijelaskan di kasus ini. Ayo, buat apa si Amazon mengakuisisi Whole Foods? Kira-kira salah kan nggak apa-apa. Logistik, maksudnya logistik gimana? Salah nggak apa-apa. Database nasabah. Kalau database nasabah kan dia udah punya database nasabah waktu di e-commerce ya Mas? Ya, justru kalau yang retail itu database nasabah yang seperti apa yang mau diambil? Gitu ya. Nah, jadi ini menurut saya sangat menarik. Menurut saya sangat menarik. Karena sangat menarik, makanya di sini bentar saya coba tampilkan lagi yang PowerPoint. Ya. Jadi di sini saya tampilkan lagi yang dilakukan itu satu, melakukan integrasi. Oh, mending kita nonton videonya aja ya. Sebentar, ini ada videonya nih. Iya, sebentar sabar. Aduh, sabar dulu ya. Bentar. The name, Hama. Not only is the tech titan expanding into offline retail, but this location is the first with its own robot restaurant too. Robots are actually delivering pretty much all the food. That's where I'll end up after the shopping. Lagi nih. Shopping. In Shanghai visiting Alibaba's new retail concept store. The name, Hama. Not only is the tech titan expanding into offline retail, but this location is the first with its own robot restaurant too. Robots are actually delivering pretty much all the food. That's where I'll end up after the shopping experience. The Hema store is growing rapidly in China, opening 65 locations in 1 year. Their built strategy, serving as a place to shop in person, a distribution center for online orders, and the restaurant. It's hoping to define what the future of retail will look like. While I'm checking this out, I might as well grab a basket. See what interests me. First thing I noticed is the pricing system. Every price tag has a barcode in which you can use the Huma app to scan the barcode and then see the price of the item online. You can also see reviews of that product. What's also fascinating is that even though these price tags look like they were printouts, it's actually a special technology that can change the price in real time. And that's not all. It even tells you when it was delivered to the store and where it came from. You can also see a scan of a government certificate proving, for instance, if it was organic. It also shows delivery options if you decide not to buy it in store. I just saw a lady who works for the store and she was fulfilling an online order. So using her scanner, she had a bag, she would pick the products,
And then what was really crazy is instead of walking across the store to get it where it needs to go, she put it on a conveyor belt, which then took it to the ceiling to the back area where then it will then go out for a delivery. So essentially now you're talking about not only a retail store, but also a distribution center. And if you live within 3 kilometers of a hummus store, you can have delivery of your groceries within 30 minutes. You see a lot of employees walking around the store, fulfilling orders. I understand how it can maximize efficiency of sourcing, but it creates for a somewhat chaotic experience too when you have a lot of people running around. A lot of sample stations throughout the store. Fish like a Costco, sample stations everywhere. At one point, you ask yourself, why even come to the store then? If everything is online and it's such an easy experience to just order from an app. Well, one reason Chinese consumers prefer to come in store is for seafood. It's very important for the Chinese consumer to see firsthand their seafood, to make sure it's fresh. All right, so I picked 2 items that I'm going to go check out with. One of them is bananas, and then the other one is these Lay's potato chips. Italian red meat flavor. Why not try something new? There's literally no traditional cashier at this grocery store. It's not like you have an option between a cashier and self-checkout. So if you're looking for that human interaction, go somewhere else. Using the Humma app, which is connected to Alipay, the consumers will swipe their phone in front of the scanner, and that's pretty much it. There's also the option to pay using your face, too. And now, let me try those chips. It's actually a very subtle taste. It's not too strong, surprisingly. Now it's time to try the robot restaurant. To get a table here, you can check in at a kiosk. You guessed it, using the app. It's connected to your identity, your name, everything you've bought in the past, and of course your wallet. From there, you get assigned a table. Once you're assigned a table, you scan the barcode at the table, and then from there, you can just start placing your order on the Humma app. So you're not waiting for anyone to come take your order. There's no pen and paper, any of that. In fact, you really have no interaction with the staff member. And then from there, the robots deliver your food. And you've already paid, all within the same app. Alibaba leveraged its existing technology from the e-commerce automated warehouses to power these new robot restaurants. It's really an entire ecosystem of robots that are working together pretty well. I have yet to see a collision. Even the tablet at the table, in a way, is obsolete. The only thing the tablet can really do is entertain you. There's games, which your phone probably has. You can call for a server if you need. You can use the tablet for that. And then there's also a demo of how the robots work as well. The robots can't handle everything, though. For complicated dishes like soups, that'll require a human server. Ya, itu tadi sebentar. Itu tadi apa? Hema ya dari Alibaba. Coba apa bedanya yang ada di Hema dengan supermarket yang ada di Indonesia? Hala ada. Nih. Iya. Beda doang. Apanya sih? Di malam. Ayo, apa bedanya dengan supermarket yang ada di Indonesia? Kalau saya Pak ngelihatnya itu tadi yang menarik tuh di price tag-nya Pak. Dia Apa? udah digital Pak. Price tag Price tag. kayak label untuk di supermarket. Emang price tag di Indonesia nggak digital? Tapi mostly manual Pak, kebanyakan. Saya Wah, belum lihat sih. Saya belum lihat yang digital Pak. Maksudnya digital tuh gimana Mas? Tadi saya lihat itu dia pakai layar Pak. Bukan printer paper. Jadi dia update-nya sentral gitu Pak. Di Indonesia tuh nggak ada emang. Oh. Ini saya sampai nyari di eBay dan emang beneran produknya ada. Sama aplikasinya kayak gitu. Nah, emangnya kalau pakai yang kayak gitu keuntungannya apa Mas? Kalau menurut saya Pak keuntungannya
eh kalau yang tradisional pasti yang pertama Pak itu nempel satu-satu, update satu-satu Pak. Ya, Pasti untuk resiko untuk kesalahan nempel itu pasti sangat tinggi Pak. ya, Dan kalau kita pakai sistem otomatis itu sentral, gampang Pak update-nya. Misalkan ya. kuantiti demam buah, kodenya SKU-nya berapa, itu udah tinggal update aja. Oke, pertanyaan saya berikutnya. Kenapa kalau gitu? Kan tadi lebih bagus kan dan lebih gampang kan. Terus kenapa di Indonesia belum diterapkan? Mungkin tidak sedikit familiar, yang kedua harganya pasti lebih Nah, mahal itu Pak. dia ya. Dikit. Jadi terkadang di Indonesia yang dipilih adalah yang lebih murah, bukan yang lebih efisien. Dah, ada lagi yang lain yang beda. Ayo, ayolah, ini kan udah pertemuan Pesan Pak, terakhir, besok nggak ketemu lagi loh. pesan Pak, Monggo, monggo, monggo. nggak pakai kasir, semuanya self service. Oke, kalau nggak pakai kasir aja, di contohnya yang Whole Foods juga nggak pakai kasir ya. Nah, yang di sini yang beda apa? Selain itu, selain nggak pakai kasir. Itu Pak keranjangnya yang lewat atas itu, Bukan, fokus ke yang kasir nyampe 30 menit dulu untuk pembayaran. pembayaran. Kalau cashless, Alipay Indonesia udah cashless dan pakai QR. Ya, itu dia tadi pembayaran pakai wajah atau biometrik ya. Ya, Oke, selain itu ada lagi nggak? Yang di keranjang, supermarketnya dulu. keranjang itu Pak, keranjang belanjanya dikirim 30 menit kemudian ya Pak. Keranjang belanja itu untuk fungsi yang lain sebenarnya, bukan untuk belanjanya. Coba fokus yang belanjanya Oh, dulu. oke. Kalau yang keranjang tadi itu hubungannya orang yang belanja di situ atau yang lain? Nah, yang lain kan? Oke. Yang belanja di situ dulu, ada lagi nggak? Nggak ada? Paling ini ya Pak, tadi pas makan ya, sama sekali nggak ketemu orang. Nanti yang makan nanti. Belanja dulu, supermarket dulu. Ya. Ada lagi nggak? Mungkin terlewat tadi. Sertifikat itu apa Pak? Kayak tadi dia ada barcode bisa melihat sertifikat Bisa lihat sertifikat. Ya, arahnya ke situ, tapi gimana? produk. Coba dilengkapi. Ada yang bisa nambahkan? Saya tambah nih ya Pak. Boleh? Tadi saya lihat tuh juga sebelum si customer itu ambil atau beli produknya, dia bisa searching dari data informasi dari misalnya produk itu. Contoh misalnya produk ini apa namanya kayak misalnya organik atau tidak Ya, organik, kemudian sumbernya intinya kualitas dari si produk itu, jadi si produk customer bisa info. lebih mudah. Jadi produk infonya pakai aplikasi yang sama, Hema App. Dia pas scan tadi yang barcode-nya digital, langsung bisa keluar di sana, di dalam aplikasinya. Tapi bukan di barcode-nya ya, di apa di layar keranjang, tapi di aplikasi. Satu lagi Pak, Ya, kalau saya lihat juga tadi ya, koreksi kalau salah. Kalau di kita kan contoh kita mau belanja, kita bawa keranjang, kita ambil, kita bawa. Kalau tadi saya lihat ya. dia tinggal scan, tapi nanti barangnya itu bisa diambil di akhir ya. Maksudnya tidak dibawa ketika dia keliling itu. Tadi nggak kelihatan sih kalau di situ. Hmm. Di situ nggak kelihatan. Tapi kalau yang saya tahu di Whole Foods itu barangnya kita bawa. Jadi tetap kita scan atau bukan di scan model pakai barcode karena dia yang waktu kita membahas tentang Whole Food di Amazon itu kan dia pakai apa namanya kok facial recognition di dia bisa mengenali barang yang dibawa sama kita gitu loh tanpa jadi misalnya ini jadi kita bawa nih dia langsung mendetek bahwa ada Pringles original gitu karena dari warna dan juga dari bentuk gitu. Nah kalau kalau ya Lihat sebelumnya ya Pak, ya misalnya Bapak, saya sih mungkin minusnya ya Pak, ketika waktu itu kan seingat saya, ketika dia megang aja itu dianggap sudah selling. Berarti kalau contoh misalnya ngambil terus nggak jadi ngembaliin, berarti sudah kehitung atau sudah langsung ke reduce atau jadi barang itu akan dihitung pas mau keluar kalau pemahaman saya sih, bukan pas ngambil di rak. Heeh, iya. Ada lagi untuk yang belanja?
Mungkin sekarang masuk ke yang restoran. Yang lain, ya. Yang restoran bedanya apa? Sekarang lagi makan. Nggak perlu pelayan, Pak. Pakai Oh, mesin aja lama yang ini. nganterin. Apa? Mesin Robot yang yang nganter ke nganterin. meja. Coba bayangkan yang robot tadi ke pembahasan kuliah kita sebelumnya. Ngelihat hal yang sama nggak? Bukan pabrik mobil. Gudangnya gudangnya Amazon. Jadi kalau gudangnya Amazon, dia nganterin barang untuk dikirim. Dia ngambil dari raknya, terus ke pengiriman lewat robot. Nah kalau ini ya pemesanan diantar dari tempat koki sampai ke meja. Jadi memang arahnya udah ke sana semua ya. Ada yang lain lagi nggak? Yang tadi keranjang mungkin ada yang mau coba jawab? Yang keranjang tadi itu buat apa? Deliverynya tuh gimana? Ya, oke. Nah, berarti si Hema itu bertindak sebagai apa? Dia nggak gabungin antara online sama offline kan, Pak? Jadi Betul. Dia di situ bertindak sebagai apa? Kalau yang tadi barangnya dikirim dipilihin dulu tuh, taruh keranjang, terus keranjangnya ke tempat pengiriman. Itu berarti fungsinya si Hema Store-nya itu sebagai apa? iya Fulfillment Center atau bahasa simpelnya apa? Gudang. inventory ya. Dia berfungsi sebagai gudang. Tuh. Terus ada poin yang lain tuh yang teman-teman mungkin lewatkan. Apa? Kalau nene-nene akan menerima nene-nene. Kalau rumahnya dalam radius 3 kilo akan menerima barangnya dalam 30 menit. Nah, kalau dia bisa ngasih garansi seperti itu, artinya apa? Ya, dia bisa garansi cepat kalau processing udah pasti cepat. Kalau, iya benar, dia bisa lokasi deket tuh karena apa? Karena cabangnya banyak. Tuh. Nah, jadi kelihatan kan cara berpikir? Karena cabangnya banyak. Jadi di sini, ini yang sudah saya highlight ya di sini ya. Bentar. Nih. Jadi yang menarik itu di Hema Stores itu ada 3.000 item yang disimpan. Tapi dia punya additional 11.000 yang ada di app. Nah, pertanyaan saya, gimana caranya kalau dia mau mesen barang yang tidak ada di store tapi ada di app? Kan ini yang di store adanya 3.000. Iya tahu. Misalnya mau beli Pringles merah. Di store nggak ada, tapi di aplikasi ada. Nah, terus gimana caranya mau beli? Di store lain. Maksudnya di store lain gimana tuh Mbak Mutia? Oh ya enggak dong, enggak gitu. Ini artinya dia melakukan apa? Coba. Apa benar? Enggak, ini enggak ada hubungannya dengan pihak ketiga. Kan dia tadi bilang ini ekosistem ya. Nah, berarti barang yang ke 3.001 sampai ke 6.000 itu ada di mana? Di toko yang lain. Kan toko berfungsi sebagai gudang nih Mas. Nah, mulai kebayang nggak? Nah sekarang kok dia bisa, gimana dia bisa menggaranti, ini kan berarti dia bisa garanti 11.000 barang, kalau rumahnya dalam radius 3 kilo akan dapat 30 menit, artinya apa? Iya, banyaknya itu gimana gitu coba. Bukan banyak store, ini semua store jadi gudang.
Semua store jadi gudang. Iya, itu standar lah. Itu Gojek sama Grab juga udah kan. Ini coba yang agak anehnya nih di sini apa? Itu kita ngebahas ini nih karena yang aneh-aneh ini. Kalau yang udah biasa ya udahlah gitu. Apa coba? Ya, apotek yang ada stoknya, betul, betul. Nah, kalau misalnya ada data seperti itu, Mas, gimana caranya? Kalau misalnya nih, ini adalah dipesan sama banyak orang. Nah, sekarang ini adanya di toko yang mana? Itu loh, saya mau men-trigger itu loh. Coba. Yang saya sampaikan ini Alibaba sudah mikirin gitu loh. Luar biasa. Ini udah ada yang jawab belum? Tadi belum ada yang jawab loh. Persis Mas, gimana cara dia forecast? Iya, gimana cara dia forecast bro? Iya datanya ngeling tuh kayak gimana Mas? Gitu loh. Kan gini, misalnya nanti ada pembahasan tentang blockchain, sabar. Itu lebih menarik lagi, tenang. Pak, maaf Jadi Pak. ini kalau teman-teman lihat di awal ya, semua pakai apps. Apa yang bisa dimanfaatkan sama si pemilik aplikasi kalau semua transaksi yang beli ataupun nggak beli, transaksi itu kalau kayak kita tadi ngelihat Apple ya, itu kan transaksi, tapi bukan transaksi beli, tapi transaksi mencari informasi kan. Nah, itu artinya apa? Kalau misalnya saya nyeken Pringles warna merah, artinya apa? Tertarik, exactly mas. Tertarik. Nah, terus atas dasar apa di toko itu naro ini mas? Exactly, dia bisa memprediksi itu dengan cara itu, Mas Ududin. Jadi ada penjelasannya, bukan cuman bahwa itu melakukan scan gitu aja, enggak gitu loh. Ada penjelasannya. Emang bukan scan-nya. Emang langsung ke toilet lagi dia. Iya, 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 iya. Jadi gitu ya, teman-teman ya. Nah, kalau nyekennya itu mungkin teman-teman bisa dapat bahwa teknologi yang dipakai adalah nyeken, tapi hasil di balik nyekennya itu yang harus dipikirin, gitu. Jadi dengan itu kita bisa forecast. Nah, kalau misalnya ada data nih, orang yang ngelihat ini di daerah Pasar Plaza Festival itu banyak gitu. Berarti kan peluang orang beli ini kan besar. Itulah dia buat nyetok di toko terdekat di Plaza Festival, kayak gitu. Jadi udah ini banget, keren banget gitu mikirnya. Kalau misalnya terintegrasi dengan Alipay lah, apalah itu semua udah biasa. Tapi kalau yang kayak tadi itu nggak biasa, gitu. Ya, oke. Lalu ya, di sini juga di highlight tentang contohnya ya di sini ya, Amazon Whole Food Strategy. Jadi selain dia online, dia punya toko offline. Nah, toko offline ini kalau si Alibaba sudah memikirkan yang jauh lebih dahsyat daripada Amazon ya. Jadi tokonya dijadiin gudang juga gitu. Tokonya dijadiin gudang juga. Ya, ini menarik. Nah, ini teknologi yang dipakai. Saya nggak akan bahas ini, nanti bisa dibaca sendiri. Oke, kalau ini juga kenapa dia menerapkan itu ya simpelnya karena kompetitif Alibaba dibandingkan dengan pesaing yang lain. Kemarin kita ngomongin apa? Taobao ya? Taobao ya kalau nggak salah ya. Oke, anyway.
Nah, terus market share, online offline integration itu adalah challenges-nya. Dengan adanya challenges itu dia menerapkan seperti yang tadi kita lihat videonya. Oke, sekarang kita back to basic. Tadi itu sesuatu yang men-trigger. Teman-teman coba bisa bayangkan ya. Itu semua bisa terjadi kalau yang tadi ya handphone bisa interconnected sama servernya si Alibaba. Gimana cara connect-nya? Kalau sekarang kan udah given ya, nggak perlu ada kabel-kabelan. Ini juga sebenarnya nggak menggambarkan kabel secara fisik juga, tapi bisa berupa yang tidak fisik. Nah, tapi di sini ada dua device yang menggambarkan sesuatu gitu. Coba ada yang bisa membantu saya nggak menjelaskan kalau switch itu fungsinya apa sih? Waduh, yang network sebenarnya sudah mengarah ini, siapa yang bisa menjawab? Ayo cobalah. Biar yang lain juga dapat pencerahan gitu. Ya koreksi ya Pak, kalau salah ya Pak. Setahu saya, maksudnya untuk menghubungkan berbagai network dengan level saya, pengetahuan saya ada 3. Mungkin pertama-tama hub kali ya namanya ya. Hub Ya, itu ya sifatnya menghubungkan semua kabel Ethernet hanya di level fisikal. ya, Terus ada yang namanya switch ya. Switch ya. sampai mungkin di layer 2 kali Pak ya, punya jalur komunikasi sendiri-sendiri. Jadi secara kecepatan dia bisa lebih tinggi daripada hub namanya. Terus yang lebih canggih lagi ya router. Router itu di dalamnya mungkin ada logic untuk ngerouting paket, dia sampai layer 3 kali ya Pak ya, layer 4 apa kali ya. Nah, ini Jadi dia punya logic di dalam, bisa ngatur paket, bisa ngatur QoS juga. Mungkin ya. gitu sih sedikit. Ini penjelasannya udah terlalu canggih nih. Ada yang bisa lebih sederhana nggak? Kalau ngelihat dari gambar ini, fungsinya switch apa coba? Ini kan switch itu ada dua lah yang terhubung dengan alat inilah ya. Alat inilah, kita lihat alat ini menghubungkan ada 2 PC gitu. Nah, switch itu buat apa kalau gitu? Ya, bukan transfer jaringan ya, transfer koneksi ya. Koneksi ya, jadi dia men-switch, judulnya aja switch gitu. Nah, kalau router, coba lihat nih, koneksinya kemana nih? Ke awang-awang ya, ke awan. Nah, berarti router itu apa yang paling sederhana? Oh, pintu gerbang ke internet. Ya, jadi si switch ini nanti akan mengidentifikasi kan dia, ini si PC ini dia mau connect kemana gitu kan. Oh mau connect ke PC ini ya udah aman. Oh mau connect ke server aman. Ini ternyata dia mau connect ke luar. Nah berarti nanti berhubungannya sama router. Ya ini mudah-mudahan penjelasan yang sangat sederhana ini bisa diterima ya. Oke. Nah, di sini ada komponen yang lebih rumit dari tadi. Nah, di sini ada beberapa poin yang di luar dari gambar tadi. Ada internet service provider. Nah, ini sebenarnya apa sih? Ya, kenapa harus ada penyedia layanan internet? Kenapa harus ada linknet gitu? Nah, iya makanya. Jadi ini Biar kita Pak, biar cuan. coba back to basic supaya di kepala kita jadi ada gambaran gitu yang sederhana-sederhana aja. Kenapa harus ada linknet gitu? Mungkin mencoba sih Pak ya. Ya, Kembali kepada paling basic kan internet ini sebenarnya kan adalah menghubungkan antara banyak network. keren. Nah, internet ini kan sebenarnya tidak ada yang namanya siapa yang menyediakan, siapa yang disediakan. Ya, Pada dasarnya ya kita semua saling menyediakan. ya, Oke. Nah, untuk itu, untuk supaya network-network tadi bisa terkonek, makanya kita perlu internet service provider, ya, tukang mengkonekin antar network. ya, Nah, tukang konekin antar network itu dia ada mengkonekin ke saya, ya, ada mengkonekin ke Yahoo, Yahoo tua banget ya, mengkonekin ke Google deh, ketahuan angkatannya, mengkonekin ke TikTok,
Nah, Ya, si internet service provider yang konekin. ya. TikTok juga connect ke ISP lain buat konekin usernya mungkin yang di Rusia gitu sih. Nah, internet service provider itulah yang menjembatani pemakai dan penyedia konten. Ya, Mungkin gitu kali Pak ya. ya, setuju aja. Setuju aja. Kecuali kalau ada penjelasan lain yang bisa lebih ini, lebih mudah. Ada? Ini kan buat adu ilmunya tapi yang paling sederhana. Sebenarnya sederhananya ini memastikan Pak, ada kata memastikan ini. Memastikan, Ya, oke. jadi si ISP ini atau internet service provider ini memastikan bahwa orang yang akan terkoneksi ke luar lewat Ya. internet itu udah pasti terhubung gitu Pak. Oh, Nah, jadi kalau seperti itu. tanpa ISP kita bisa tapi nggak pasti. Nggak pasti, ya Pak. Oh ya? Karena kalau nggak ada yang menyediakan layanan ini, itu nggak pasti terhubung gitu Pak. Maksudnya kalau misalkan nih kayak mobile deh, kita hanya punya Ya. handphone ini tapi nggak Ya. punya SIM card, Ya. ya pasti terkonek kan gitu ya Pak. Ya. Nah, kayak gitu. Nah, kalau misalkan ISP itu kan dia pasti punya gateway kemana, Ya. dengan kita menggunakan CSP ini ya udah pasti terkonek gitu sih. Iya, iya, iya. Ini kenapa kok sepertinya agak sulit menjelaskannya? Karena gini, karena kalau kita tahu sejarahnya DARPA, nah baru kita ngejelasin ISP itu lebih mudah. Masalahnya sekarang nih udah kita datang tuh udah given, udah ada, internet tuh udah ada gitu loh. Jadi ya udah, internet tuh sudah sesuatu yang udah jadi. Ya pokoknya kalau mau connect harus ada ISP aja gitu aja jadinya kan. Jadi kenapa kenapa kok perlu ada ISP-nya jadi agak sulit menjelaskannya memang. Betul itu. Jadi kalau kita tahu sejarah internetnya baru. Jadi awalnya tuh ya memang titik ke titik. Nah, karena titiknya semakin banyak, nah udah mulai tuh. Sama kayak penggunaan uang. Jadi kan tadinya pakai barter. Nah, buat memfasilitasi transaksi yang tidak sesuai, yang tidak bisa di handle sama barter, ya pakai itu. Ya, udah gitulah ya. Oke. Nah, ini tadi paket udah disinggung. Kenapa kok ngomongin paket, Mas? Kenapa kok harus ditransfer dalam bentuk paket? Ingat kuliah kita yang kemarin. Kalau salah ketahuan. Oh, iya. Ya, biasanya kalau kita mendeliver suatu barang yang besar, Ya. kita kirim satu bentuk besar, misal satu kontainer, ya kalau Ya. hilang ya kontainer itu hilang. Ya. Tapi kalau misalnya dalam bentuk paket, setiap paket itu pertama-tama bisa punya routing sendiri dan Ya. setiap itu bisa saling recovery. Nah, Oke. sampai di tempat tujuan baru dirakit lagi jadi kontainer. Ya. Pertama-tama speednya didapat, kedua resiko kehilangannya itu lebih kecil. Ya. Oke, boleh saya tanya ya? Terlalu basic. Enggak terlalu basic. Ini biar kita sama-sama punya pemahaman yang sama. Emang kita bisa ngirim dalam bentuk chunk? Kan tadi Kalau kan gitu. protokolnya selain TCP/IP sih bisa, Pak. Ya, ngomongnya udah lebih iya, canggih iya, lagi. Pak, yang lebih awam. Gimana caranya? Nah. Gimana caranya dalam bentuk chunk? Ini kita ngomonginnya video ya Pak ya. Contoh ya Pak, video ya Pak. Ya. Jadi di dalam video itu kalau untuk paket delivery, oh ya, sama sebelumnya dikasih tahu dulu, standar pengiriman video itu untuk paket data itu adalah 500 nanosecond. Jadi hampir bisa dibilang tidak boleh ada cacat untuk pengiriman paket datanya. Makanya di teknologi video itu kita bisa potong videonya jadi bagian-bagian kecil dan kita bisa kirim berdasarkan bitrate. Kita bisa bikin satu video itu adaptive bitrate. Jadi ada low, ada medium, ada high. Makanya kalau kita nonton di YouTube, kalau internetnya lagi kurang baik gitu ya, dia turun, kualitasnya turun. Nah, data yang dikirim pun juga itu berbeda dengan paket data yang dikirim di profile lainnya. Nah, itu ada, kalau di kami itu ada alatnya namanya transcoding buat motong-motong itu, Pak.
Ya, per oke. 30 second biasanya. Itu kan berarti kan perlu dipotong. Berarti nggak bisa dalam bentuk chunk yang besar dong. Nah, kan tadi kan bisa kan. Nah, makanya kok nggak bisa? Kenapa nggak bisa? Nah, nanti akan masuk ke layer, tapi coba dikaitkan sama penjelasan kita yang sebelumnya ya, tentang struktur data dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Ini kan seolah-olah pertanyaannya bisa nggak kita ngirim yang paling besar tadi gitu. Misalnya kita ngirim file deh, sebenarnya apa sih yang terjadi waktu kita ngirim tuh? Nah, itu loh. Jawabannya adalah dipecah dalam bentuk paket. Nah, kalau paket itu strukturnya sesuai dengan yang tadi ya. Kalau TCP/IP itu ada berapa layer, ya oke. Tapi sebenarnya kalau yang lebih mendasar lagi, kenapa kok dipecah-pecah? Gak ada yang kepikiran sama sekali? Tidak berat, Pak. Gimana supaya? Tidak berat. Oh iya, pasti arahnya tidak berat, kecepatan tadi udah disinggung sama Sayuti, ya, Sayuti, sama Sayuti. Enggak, ini sebenarnya simpel-simpel aja kok. Ini bukan sesuatu yang rocket science sama sekali, enggak. Ya, ada maksimal itu tentunya ada batasan. Karena ada batasan tadi, makanya perlu dipecah-pecah. Sebenarnya kalau mau dilihat, ini ada hubungannya digital sama analog sih, sesimpel itu aja. Iya, kan itu yang paling kecil. Nah, di atasnya itu kan ada bit. Bit dulu apa byte dulu sih? Iya. Nah, sebenarnya itu kan 8 bit ya. ASCII code itu ada 256 karakter. Nah, itu juga salah satu batasan. Kenapa dibuat standar itu ya? Karena memang standar itu yang berlaku. Sesimpel itu. Makanya ngomongin tergantung TCP/IP atau yang lain. Nah, itu arahnya udah secanggih-canggih itu. Jadi memang yang paling penting tuh, oh kenapa bisa begitu? Oh karena begini gitu. Itu sih, sesimpel itu. Nah, terus di sini ada type of network. Nih ya, ada satu lagi nih kaitannya dengan digital sama analog. Teman-teman lihat deh sebelah kanan. Itu ada telepon dan lain-lain, mungkin termasuk video ya. Nggak tahu, tapi kalau video udah di kalau video sekarang kan kita udah terima udah digital gitu ya. Jadi udah nggak ada lagi. Sementara kalau yang zaman dulu itu kan berarti analog dikonversi dulu menjadi digital sehingga bisa lewat jaringan gitu dengan yang namanya modem itu. Jadi memang kita datang tuh teknologinya udah mature, jadi udah apa ya? Terkadang kita mau tahu kenapa sih kok bisa begini ya agak sulit juga menjelaskannya karena udah terlalu rumit. Nah, untuk type of network di sini ada beberapa yang saya sendiri baru mendengar. Ada kampus area network. Ada yang pernah belajar tentang kampus area network? Lah iya makanya. Tapi di buku ada loh nyebutin gitu ya, kampus area network. Yang kita pernah bahas tuh selalu ya kalau nggak LAN ya WAN aja, udah LAN sama WAN gitu. Ya, jadi yang perlu diketahui intinya kalau LAN ya di dalam satu area tertentu, kalau WAN berarti keluar, udah sesimpel itu aja. Nah, ini dia yang tadi disebut sama Mas Ayuti, CPIP. Apa? Ini di saya udah full screen. Oh, di Zoom-nya. Gimana cara ini ya? Ini. Nah, coba di sini kan untuk TCP/IP ada model, ada empat poin yang disebut di sini. Saya sebut pakai kata-kata poin dulu. Ada application, transport, internet, sama network interface.
Coba yang berbau-bau IT, kalau membaca ini ingat sama apa? OSI layer ya. OSI layer ya, benar OSI layer ya. Ini juga ada videonya sebenarnya. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri ya kalau yang mau mendalami lebih jauh ya tentang TCP/IP. Jadi ini sebenarnya nggak ada sesuatu yang canggih-canggih juga. Ini masalah standar aja, masalah standar. Terus kenapa ada OSI layer, kenapa ada TCP/IP, hubungannya TCP/IP dengan OSI layer dan segala macam. Ya gini-gini aja itu. Jadi terus kalau kalau misalnya ditanya ada nggak manfaatnya buat buat magister manajemen? Ya paling tidak kita nggak dibohongin sama orang IT lah gitu ya. Kan ini kan kita rencananya jadi bos. Nah ya makanya. Jadi orang IT juga kalau mau ngebohong harus dipikirkan yang lebih sulit lagi. Oh nggak bisa Pak, TCP/IP ini harus beli ini beli itu gitu kan. Oke. Nah ini ada satu lagi nih. Ini ada bentuk kabel ya. Ada bentuk kabel. Dari bentuk kabel ini yang saya mau tanya, mana yang paling mahal? Mana yang paling mahal? Yang paling mahal mana? Coba. Siapa yang bilang optical paling mahal? Ayo angkat tangan. Ya enggak lah, ini kan pasti pasti apple to apple. Nih kalau kalau seperti ini berarti teman-teman datang tuh sudah langsung fiber. Padahal yang paling mahal itu bukan fiber. Emang fiber tuh pakai apa sih? Coba. Lah serat optik itu plastik. Plastik. Coba yang paling mahal yang mana? Koaksial. Kenapa koaksial? Karena tembaga. Benar ini. Benar. Jadi nanti coba teman-teman bisa search sendiri ya. Saya takutnya salah mengquote berita. Jadi waktu itu ada pas di awal-awal ya sudah lama sekali. Ada perusahaan yang dapat proyek untuk mereplace kabel tembaganya Telkom dengan fiber optik dengan cara barter. Nah, si perusahaannya mau perusahaannya. Kalau nggak salah Terang Kita namanya, kalau nggak salah ya. Jadi setelah dihitung-hitung sama Telkom, ternyata oh iya yang untung malah si yang ngeganti kabelnya dari tembaga ke fiber dibatalin. Oh. Saya nggak tahu lanjutannya, tapi yang terjadi adalah tadinya sudah oke jadi masalah gitu. Itu waktu di awal-awal ya. Kalau sekarang udah given semua, rata-rata udah fiber optik gitu. Nah, kalau detailnya tentang bandwidth lah, apa segala macam ya ini kalian bisa baca sendiri. Justru di sini ada beberapa hal yang menarik. Kalau misalnya kenapa kok dari koaksial diganti ke optical? Kenapa? Sederhana kan? Speed lebih tinggi lah, segala macam segala macam. Ya, maintenance-nya lebih murah dan seterusnya ya gitu. Jadi ada banyak hal. Nah, tapi kalau yang di rumahan tuh kabelnya yang mana? Di rumah pakai masih koax. Oh. Coba yang mana? Kok saya nggak pernah lihat lagi yang pakai koaks ya di. Tapi gini Mas, bukan koaks yang dari apa? Dari luar ke dalam rumah. Yang saya tanya sekarang yang di dalam rumah. Ya, ya, Nah, lupa nih. Hybrid fiber coax. ya, ya. Kalau yang di dalam rumah, bukannya
UTP sama STP. Lah iya, makanya ini kan saya kalau enggak ngapain kita tongolin UTP STP, kan perlu ada pembahasannya ini dipakai di mana gitu. Betul, modem ke WiFi atau langsung dicolok ke komputer. Ya, ya itu. Makanya itu saya nggak problem, memang setuju kalau itu. Ini yang di dalam rumahnya. Kalau enggak kita ngapain nongolin UTP STP gitu. Gitu. Itu sih. Terima kasih Mas. Ya, ini jenis-jenis kabel ya dan berbagai definisinya. Ini saya sudah petakan lebih jauh daripada yang ada di buku. Ya, oke. Nah, ini tadi kan ngomongin cara koneknya pakai kabel atau wireless. Tadi kan kita ngomongin sampai ke kabel, jenis kabelnya. Nah, sekarang gimana cara mengkonek? Misalnya kita punya laptop, saya mau mengkonek ke server ke laptopnya Mas Sayuti, gimana caranya? Gimana caranya? Ini networknya udah tersedia, gimana caranya? Ya jangan deket lah, jangan deket. Jangan deket banget gitu. Lewat internet lah, lewat internet. Gimana caranya saya bisa connect ke PC atau servernya Mas Sayuti? Gimana caranya? Registrasi? Registrasi apa? Nanti Mas yang domain sama IP nanti dulu. Gimana caranya? ISP-nya kan tadi udah tuh. Ya kita harus tahu, simple kayak kita mau datang ke rumah orang, kita harus tahu alamatnya. Nah, alamatnya itu, ya sekarang gini nih, misalnya alamat rumahnya Mas Arief. Nah, di mana Mas alamatnya? Nggak usah lengkap nggak apa-apa, nggak usah lengkap nggak apa-apa. Alamatnya di mana coba? Rumah. Ayo ntar lama nih kita pulangnya nih. Ayo ini nanti lama loh. Hang Lekir, oke. Hang Lekir. Itu kan satu cara ya. Hang Lekir. Oke. Ada cara lain nggak untuk nyebutin rumahnya Mas Arief di Hang Lekir tadi? Enggak, itu sama. Hang Lekir. Hah? Kode pos. Kode pos emang sampai ke rumahnya Mas Arief. Ini kan asumsinya tadi Hang Lekir nomor 1 RT anu Jakarta Selatan. Ah, selain itu ada nggak yang lain? Pakai titik koordinat, ya. Lintang selatan, lintang utara, ya itu ya. Nah, pakai koordinat. Berarti alamat itu bisa yang pakai nama, bisa yang pakai titik-titik koordinat. Begitupun di internet. Nah, baru nih sekarang kita masuk ke IP address sama domain. Untuk yang alamat pakai nama tadi namanya domain. Nah, tapi ternyata nggak harus itu. Bisa pakai yang koordinat tadi. Itu namanya IP address. Dah, contohnya IP address nggak perlu lah ya. Nah, sekarang untuk domain, ada yang punya pengalaman nggak yang bukan orang IT ya? Mendaftarkan domain, ada yang punya pengalaman nggak? Misalnya bikin website sendiri atau apa, ada yang punya pengalaman? Yang bukan orang IT. Kalau orang IT udah bosen. Bukan. Ini kan perlu tahu supaya kita sebenarnya arahnya nih saya mau ngarahin ke bisnis ya. Ini ngarahin ke bisnis karena contohnya gini ya. Ini kan kalau yang dari buku nih ada .edu, .com, .gov, .org dan seterusnya ya. Nah di sini nih saya ada capture satu .tv.
Kira-kira .tv itu dipakai buat apa? Iya, pokoknya mau mengasosiasikan diri dengan TV ya, atau yang hiburan. Nah, padahal Indonesia itu .id. Berarti .tv ini dari mana? Ternyata ini udah ternyata ini adalah di negara namanya Tuvalu. Nah, Tuvalu. Dan transaksi dia per tahun, nih tahun 2021, GoDaddy itu memanage .tv, dia bayar 10 juta dolar ke negaranya si Tuvalu. Nah, apakah itu sesuatu yang bisa dibisnisin? Nggak bisa. Nggak bisa kalau .tv, .id, bla 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 nggak bisa. Karena itu sudah ditentukan sama ICANN. Ya. Bisa nggak, siapa namanya Mas? Krisna, misalnya Krisna, bisa nggak? Kita nguasain Krisna. Nggak bisa Mas, nggak bisa. Krisnanya ya, saya bukan ngomongin yang lain nanti, setelah itu baru kita ngomongin yang lain nih. Kalau Krisnanya nggak bisa, karena iya. Nah, tapi kalau di nama depannya atau domainnya, ini ada di sebelah kanan nih. Nih, di sini nih. Nah, nih lihat, ada nama domain termahal di dunia yang pernah dibeli, itu adalah bisnis.com. Harga belinya 345 juta dolar. Sekarang mulai berpikir, bisnisnya gimana caranya? Ya, ya memang itu bisnisnya. Ini saya mau membuka pemikiran ya. Siapa tahu di sini kan kalau di kelas sebelah ada yang buka warung Padang tuh. Kalau di sini ada Pak Bambang apa? Apa usahanya, Mas? Belum Bitcoin belum. Gak ada yang tahu. Oh, laundry. Money laundry ya. Ya, di Bambang ya. Nanang, oke. Wah, bisa. Nah, udah mulai. Tes. Calon perusahaan yang bakal mega sukses. Nah, kita beli dari sekarang domainnya. Jadi pada saat nanti si Bambang.nanang itu mau beli domainnya karena namanya udah sedemikian terkenal, nanti saya kasih contoh yang real ya. Dia harus membeli ke kalian karena domain ini first come first serve. Jadi kalau kita pertama kali daftar, dia yang berhak terhadap nama tersebut gitu. Kalau kita telat perpanjang nanti dilelang gitu ya. Nah, salah satu contohnya adalah misalnya Tesla. Tesla itu namanya juga dia beli, bahkan namanya ya, trademarknya dan juga domainnya itu dia beli. 40 ribu dolar kalau saya nggak salah. Nah, kalau orangnya bisa memprediksi bahwa Tesla itu akan jadi salah satu perusahaan terkemuka di dunia, tentunya nggak mau dong dibeli dengan 40 ribu dolar. Itu loh poinnya. Jadi memang ini gambling, tapi teman-teman bisa lihat sendiri ya, bisnis.com, cars.com, Las Vegas, dan seterusnya itu sesuatu yang menghasilkan uang banyak, gitu ya. Nah, di sini juga ada penjelasan tentang internet dan DNS. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri videonya ya. Jadi kita nggak usah nonton.
Wah, udah jam 8. Aduh, iya nih. Nah, ini membahas lagi yang ada di buku. Jadi ada internet services yang mewarnai transaksi yang ada di internet. Nah, ternyata yang paling besar tuh yang mana nih? Email, chatting, atau instant messaging, newsgroup, telnet, FTP, atau WWW. Mana yang paling besar menurut teman-teman? WWW ya. Ya, ternyata WWW itu adalah 80% dari total traffic. Email itu di bawah 5%. Telnet, ada yang pernah pakai telnet? Pernah? Ya, kelihatan tua. Kelihatan canggih kalau telnet mah nggak semua orang make. Ya. Nah, ini juga ada beberapa poin. Ini contohnya satu VoIP. Ini juga kita udah given ya, sekarang udah given. Kalau teman-teman yang agak senior, mungkin ada yang bisa cerita nggak dulu VoIP itu seperti apa? Gini-gini, ya. Saya bahkan lebih mendas, ya. Oh, ganti baterai, ya udah nih, Mas. Jadi pertanyaannya bukan yang itu, Mas, yang sederhana aja. Pertanyaannya adalah apakah VoIP itu kan kalau di sini kita belajar artinya kan sesuatu yang umum dan sesuatu yang harusnya didukung karena perkembangan zaman ya. Tapi nanti dipakai mati lagi, Pak. Ah, tadi saya udah pakai itu. Ya. Jadi sampai mati. VoIP. Nah, VoIP itu didukung atau enggak sama perusahaan telekomunikasi? Itu loh pertanyaannya, lebih sederhana. Nah, kenapa? Ya. Ya. Kabelnya pakai apa? Kabelnya berarti? Kabelnya pakai apa? Ah, 2011 itu. Pak. Ya, 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 ya. Itu juga penjelasannya lebih canggih lagi ya. Kalau dulu simpelnya adalah dilarang aja. Dilarang. Nah, walaupun mereka juga memanfaatkan teknologi itu. Contohnya 0 01017 kalau saya nggak salah, sambungan internasional yang menggunakan VoIP. Nah, jadi mereka tuh curang gitu. Kalau itu kan yang asli, yang pakai kabel tembaga. Nah, balik lagi tuh. Jadi emang banyak ceritanya tuh kalau kalau kita ingat ya. Kemudian di sini ada lagi VPN. Ini videonya juga tentang VPN. Nanti teman-teman bisa gali sendiri. Ini juga saya nggak mau bikin boring ya. VPN tuh apa sih? Coba yang sering war ticket mungkin bisa cerita tentang pakai VPN? Nggak ada. Kalau di kelas sebelah cerita loh dia. Kalau pakai VPN tuh justru bisa dapat duluan gitu. Nah, lo harus, nah harusnya ntar dulu. Pertanyaan selanjutnya adalah, ya, pertanyaan selanjutnya adalah kenapa kok bisa? Ya, terus kenapa? Kenapa pakai IP luar bisa lebih cepat? Kenapa? Why? Ya, bisa lebih spesifik lagi? Itu nggak salah tapi benar. Tapi kenapa? Apa? Iya, tapi lebih spesifik dong. Kalau luar aja kan luar nih bisa macem-macem. Bisa lebih spesifik lagi nggak?
Jangan cuma deket doang. Kalau deket tuh berarti nanti kita harus ngejelasin tentang hop gitu ya. Coba yang lebih simple gitu. Ah, ini masalahnya canggih-canggih semua gitu, tapi biar yang lain tuh bisa aware. Ya, nah gitu, itu baru. Betul. Kan kalau VPN itu yang gratisan aja ya, kita ngomong yang gratisan ya. Kan kita bisa milih negaranya tuh. Nah, kalau negaranya itu sama seperti si aplikasinya, pasti lebih cepat ketimbang kita nggak pakai VPN. Karena, oh tuh kan, oh kan Mas tuh. Jadi kalau yang basic itu jadi pada tahu. Karena dari titik ke titiknya itu akan lebih dekat. Jadi kita di Indonesia kalau pakai VPN misalnya Singapura, berarti kita itu udah connect ke Singapura langsung. Padahal kalau dari Indonesia mau ke Singapura, kita nggak tahu tuh lewat jalur mana. Bisa lewat jalur Sumatera, bisa lewat jalur Filipina, Hong Kong, balik ke Singapura. Nah, itu loh ada banyak. Oke, oke, makasih Pak. Tes, tes. Ya ini nanti kalau jawab lagi ya, tapi udah jam 8 nih. Gak enak megangnya kalau ini. Makanya gue males. Gak males ah. Ya udah itu tadi VPN ya. Jadi kalau mau war ticket, coba dicari dulu servernya ada di mana. Nanti cari VPN yang server itu. Satu lagi yang perlu dibahas adalah tentang search engine. Nah, waktu ngomong search engine, kalau di buku itu masih 70-an% tahun 2022, ini tahun 2025, Google itu masih 89,74% penguasaannya. Jadi hampir seluruh transaksi search engine itu menggunakan Google. Nah, harusnya ada pertanyaan berikutnya nih. Pertanyaan berikutnya apa? Bukan kenapa. Pertanyaan berikutnya apa berarti? Sisanya search engine apa? Coba. Ada nggak di sini yang pakai search engine selain Google? Coba. Jangan bilang, oh Yahoo berarti jadul banget. Bing ya. Nomor 2 itu ternyata Bing. Nomor 2 ternyata Bing. Yahoo itu udah 0,1 kalau saya nggak salah. Gitu. Coba ada lagi yang lain nggak selain Bing? Apa? DuckDuckGo ya. DuckDuckGo itu ada yang paling rendah. Ada lagi nggak? Yang di Cina apa? Baidu, betul. Baidu itu masuk 10 besar ya. Ada lagi yang lain nggak? Bing udah tadi Mas, nomor 2. Bukan. Ada lagi? Yandex. Ada yang pernah pakai nggak Yandex? Nah, itu dia terbesar di Rusia, tapi kalau di seluruh dunia dia jadi rankingnya ada di bawah. Ya, kita nggak mau masuk ke sana ya. Nah, di sini ada beberapa hal yang menurut saya layak untuk kita bahas. Ini gambar apa nih coba, teman-teman? Ya, CPU apa? Ini adalah server yang dipakai Google, tapi jadul, bukan yang terbaru. Itu. Ini server yang dibuka sama Google karena mereka rahasia. Nah, yang di sini adalah ada beberapa poin yang sedikit bukan sedikit lah, berbeda dengan server biasa. Ini bisa dilihat di sebelah kanan. Di sebelah kanan tuh saya sudah coba klasifikasi. Jadi ternyata CPU yang dipakai sama Google itu bukan Intel base, tapi bikin sendiri, pakai arsitektur ARM. Coba ada CPU lain nggak yang didesain pakai ARM? Ayo. Apa? Ya, selain itu Apple, betul. Apple tuh pakai arsitektur ARM. Gitu. Jadi ARM itu dia menjual desain,
Ini sebenarnya ada sesuatu yang menarik juga untuk kita bisnisin. Kalau kita nyampe ke situ ya. Jadi kita itu ternyata bisa melicense desain sesuatu ya. Cuma memang kalau di Indonesia agak sulit ya. Arahnya ke paten, betul Mas. Arahnya ke paten. Kalau di luar negeri itu kan paten, ya kan kita kemarin udah ngebahas masalah IKEA, masalah BMW, masalah coklat Superman. Nah udahlah, kalau di Indonesia sebaiknya berhati-hati aja tentang merek dagang dan lain-lain. Nah yang, jadi itu tadi CPU-nya, yang lain lagi adalah ini ternyata. Setiap servernya Google itu pakai baterai sendiri. Jadi dia nggak pakai UPS, integrated UPS di data centernya, tapi setiap server dia pakai baterai 12 volt. Nah ini juga sesuatu yang menarik ya. Kenapa dan segala macamnya itu nanti bisa dicari sendiri. Ya dan lain-lain, ya ada beberapa hal. Jadi di sini yang menarik adalah balik lagi. Sebenarnya ini semua, rancangan ini semua, ingat di halaman kedua dari setiap PowerPoint itu kan selalu ada gambar business challenge sampai business solution. Ini adalah solusi yang dibutuhkan oleh Google. Kenapa kok Google perlu server seperti ini? Nah, server yang dipakai Google banyak apa sedikit kira-kira? Nah, kan terdiam kan? Apa? Banyak, dari dulu juga udah banyak. Kenapa banyak? Why? Bukan usernya banyak aja Pak. Bukan, bukan. Nah ini balik lagi nih, yang ada di sini. Cuma saya agak kurang setuju dengan cara kerja search engine menurut buku. Bukan Mas, pertama dia lakukan indexing dulu. Ini ada di sini ya, YouTube-nya nanti silakan nonton sendiri. Jadi indexing itu bisa dilakukan kalau si Google-nya sudah melakukan, si search engine-nya sudah melakukan crawling. Crawling itu Mas bisa bayangkan ya, kalau crawling ada berapa website yang di-crawl. Kan? Begitu udah berapa website yang di-crawl, mulai kepikir. Jadi terus gini, satu lagi, website itu kan ada yang dinamis, ada yang statis. Nah, kalau yang statis mungkin dia bikin schedule-nya nggak setiap hari. Tapi kalau yang dinamis, mungkin bisa sehari beberapa kali. Itulah kenapa dia perlu server yang banyak, karena kerjainnya banyak. Coba bayangkan kalau satu server mengerjakan beberapa hal secara sekaligus, apa yang akan terjadi dengan server itu? Ya lelet lah, yang paling sederhananya lelet atau bahkan sampai down. Itu kenapa di Google itu dia bisa, atau search engine yang benar ya, bisa memecah-mecah pekerjaan dan indeksnya juga disimpan di servernya itu. Gitu. Jadi kalau ada orang nyari, itu dia langsung connect ke server yang dituju dan datanya ada di situ. Gitu. Belum lagi kita ngomongin masalah caching dan segala macam ya. Itu nggak usah kita bahas lah. Jadi ini sesuatu yang menarik tentang search engine. Dah. Kemudian di buku juga akan membahas tentang wireless computer network, mulai dari Bluetooth, Wi-Fi, udahlah ini kita nggak usah bahas. Yang menurut saya layak kita bahas adalah 6G, 6G. Nah itu. Di buku nggak ada 6G, ini saya tambahkan sendiri. Jadi kalau 5G, coba di sini siapa yang udah pakai 5G? Tuh kan banyak yang belum ternyata. Enggak kan kalau handphonenya nggak support 5G kan berarti nggak bisa Mas. Ah, ya. Jadi 5G atau nggak 5G itu nggak akan terasa. Coba sekarang Mbak boleh share ke kita nggak? Handphonenya itu dipakai buat apa saja? Udah cuman itu aja kok, nggak ada yang rahasia-rahasia. Dipakai buat apa? Nah, kalau medsos doang, jangan-jangan 3G aja cukup. Jangan-jangan ya 4G udah lebih dari cukup gitu.
Nah, kalau GPRS enggak lah. Lambat banget itu. Ya. Nah, jadi ini kan kalau kita lihat ya, ini yang saya sudah definisikan. Di sini ada beberapa aplikasi yang bisa disupport oleh 3G. Mobile internet, video call, sama basic browsing. Itu bisa disupport oleh 3G. Ingat iPhone 1 itu 3G. iPhone 1 itu 3G. Dia udah nongolin video streaming dan segala macam ya. Tuh. Nah, kita lihat sekarang yang di 5G aja. 5G itu harusnya sudah autonomous vehicle. Ini aja belum jadi. Gitu. Nah, yang menarik ini justru ini. Ini yang ngeri, 6G. Karena kecepatannya itu sampai 100 gigabit. Itu kalau data rate maksimumnya 1 terabit per second. Ya, tapi kecepatannya itu ya ini ya. Sampai bandwidth-nya sampai 100 Gbps. Ya. Jadi ini sesuatu yang perlu kita antisipasi. Jadi teman-teman mulai perlu dipikirkan apa yang bisa dipakai, apa yang bisa diusahakan dalam menjelang 6G. Karena nanti kalau nggak ngikut bakalan ketinggalan. Nah, di sini ada yang telekomunikasi ya? Bukan, maksud saya ini apa namanya? Kerjanya di seluler. Oh, oke 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 oke. Sudah. Iya iya iya. Karena kemarin tuh ada orang Telkomsel. Nah, jadi pertanyaannya saya bisa lebih direct. Jadi pertanyaan saya gini, apa yang terjadi dengan teknologi 3G? Kan dulu waktu 3G kan ada antena 3G dong, bener nggak? Terus apa yang terjadi sekarang dengan antena-antena itu? Antenanya lah, kalau BTS-nya kan tetap ya. Ntar dulu. Kayaknya kita nih beda pemahaman nih makanya nih. Enggak, kalau CDMA sama GSM itu lebih awal lagi, lebih awal lagi. Nah, ini teknologi 5G sama 4G sama 3G sama 2G gitu. Nah, kalau Mas bilang tadi yang compact itu berarti dia apa istilahnya kayak hybrid gitu ya, bisa beberapa G sekaligus. Nah, kondisi real yang ada di lapangan nggak seperti itu, Mas, ternyata. Gitu. Jadi antenanya itu beda. Gitu. Bukan. Artinya harus ada yang dikorbankan. 3G-nya dimatiin. Iya. Jadi yang hidup tuh hanya 4G sama 2G sekarang itu. Saya tuh mau ngebahas itu sebenarnya. Gitu. Gitu. Jadi jadi poinnya gini loh, arahnya dengan yang tadi mau saya bilang, kan kalau yang tadinya bisa disupport oleh 3G, sekarang 3G-nya udah nggak ada, kan berarti mau nggak mau harus migrate ke 4G atau bahkan mempertahankan yang 2G sekalian, gitu. Contoh yang 2G itu adalah saya pernah cerita untuk GPS. Jadi GPS itu dia awalnya pakai 4G, tapi ternyata kalau masuk ke hutan sama daerah yang remote, 4G itu nggak nyampe. Kenapa nggak nyampe? Karena nih coveragenya tuh lebih, oh ini nggak disebutin di sini ya. Ini masih kilometer juga. Tapi kemarin tuh kita ngebahas sampai ke berapa BTS yang harus ada kalau 4G sama yang bukan 4G. Kalau 2G itu bisa lebih luas. CDMA bahkan lebih luas lagi tuh daripada GSM. Gitu. Ya seperti itu ya. Habis. Ini ada beberapa case study, mungkin nanti dibaca aja ya. Mbak Mutia udah dapat kan? Ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan?
Sorry? Kisi-kisi UAS. Itu aja tugasnya aja belum dibikin, mau gimana? Coba kalian kerjakan tugasnya dengan serius, sesuai dengan instruksi yang saya sudah buat. Kalau itu sudah dibuat, pokoknya gini ya, karena dari pengalaman UTS yang kemarin, jadi saya sudah berkonsultasi dan sudah mengambil keputusan bahwa nggak adil buat orang yang ngerjain serius sama yang nggak serius kok nilainya beti-beti aja gitu. Nah, gini. Nih, coba dibuka lagi. Kamu udah buka belum tugasnya tadi? Lah tadi udah dibuka sama-sama. Kalau kerja kelompok, saya juga sudah dengar ceritanya kerja kelompok di sini itu seperti apa. Jadi saya itu sampai IPK aja saya tanya kok masa beginian nggak saya tanya ya. Saya pasti udah tanya lah. Enggak, diskusi kelompok enggak. Nih kayak begini, ini IT nggak ini coba? Nomor 1, Mbak, yang tadi komplain. Ayo, coba baca nomor 1. Mana ada? Mana ada lumayan? Emang kita ngomongin tentang IT-nya di situ? Exactly gitu loh. Jadi ini lebih ke, dan ini case study-nya ada di buku Loudon halaman 320. Udah buka belum bukunya? Nah iya ya itulah. Emang ada di sini nanyain kabel? Kagak ada. Kalau nanyain kabel, nih ya, nanyain kabel, TCP/IP dan segala macam itu buat anak S1. Gitu. Ada pertanyaan yang lain? Ayo, kalau nggak ada kita sudahan. Ada? Jadi tolong nih dikerjakan dengan serius. Nih. Menurut Mas kayak gimana? Iya. Gini ya Mas, straight to the point. Kalau kalau benar-benar straight to the point dan isi straight to the point-nya adalah argumennya clear. Oke. Straight to the point, analisisnya tepat. Oke. Menggunakan referensi. Good. Terus cara menjawabnya terstruktur. Oke. Nah, ini kan udah jelas nih peraturannya. Gitu. Jadi nggak bisa berdiri sendiri-sendiri. Udah gue pikirin, pokoknya lu nggak bisa ngeles. Jadi kalau cuma Kopas itu halal ya, saya tegaskan lagi nih. Kopas itu hukumnya halal, tapi harus argumennya clear. Ya original perspektif ini kan kaitannya dengan analisis. Ini yang saya bilang kayak kemarin. Ini perlu saya sebut nama? Ya, ya udah. Gitu. Jadi coba original thinkingnya tuh kayak gitu. Jadi original thinking tuh saya nggak minta kalian berpikir Starbucks itu harus strateginya kayak gimana ya, lu ngarang sendiri enggak. Kan udah di clue contohnya. Coba ambil dari perusahaan FMCG lain yang strateginya bisa dipakai. Jadi yang saya minta bukan mengkopas strateginya Starbucks yang udah ada, enggak. Gitu. Udah? Ya. 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 Simple, simple nih, simple gini. Ini kan rata-rata di sini siapa yang belum kerja? Kan tadi bos. Kalau bos, kalau bos itu justru lebih lebih galak. Mas Nanang boleh ya kita diskusi ya? Boleh ya?
Sekarang Mas punya anak buah nggak? Iya nggak tak. Punya anak buah nggak Mas? Punya. Itu Mbak Kalau Keisha anak anak buahnya. buahnya Mas tidak menjalankan instruksi seperti, no kan belum apa-apa udah dipecat tuh lihat tuh. Makanya, lihat kan simple kan gitu loh. Terus misalnya nih, misalnya Mas Nanang pertanyaannya kayak begini nih. Misalnya pertanyaannya kayak begini. Compare the business model and core competency of Google, Apple, dan Facebook. Bandingkan, sorry restoran ya tadi ya? Restoran bukan? Kopi. Bandingkan 3 warung kopi yang ada di Jakarta. Buat analisisnya. Terus orangnya tuh jawabnya ngalor ngidul. Gimana Mas? Nah, masih mending gak nyambung lu. Tadi udah pecat padahal. Gitu. Gitu. Intinya adalah menjawab pertanyaan. Jadi kalau pertanyaannya A, jawab tentang A. Mau panjang atau pendek itu kan cara kita menjelaskan. Sama kayak tadi tuh. Saya nanya TCP/IP, kan penjelasannya bisa yang panjang, bisa yang pendek gitu kan. Nah, tapi preference saya yang mudah dimengerti. Aduh, udah gosok gigi. Ayo, udah pipis saja. Pipis saja. Yang mudah dimengerti. Tapi, balik lagi ke Itu sini. mau nemennya pipis saja. Nah, punya Mas Adi soalnya argumentasi, bocor Mas Adi. punya analisa, punya referensi, cara menjawabnya terstruktur. Udah deh, terima aja. Oke. Sama satu lagi pesen ya. Kan tadi udah ngomongin masalah dandan dan itu kan, udah kan? Ngerti kan? Ya. Kalau perempuan kan seneng lihat laki-laki yang rapi. Laki-laki juga seneng lihat perempuan yang dandan. Ya, sama juga gitu. Udah ya? Ada lagi? Kalau nggak ada pertanyaan nanti yang sudah jelas. Kalau sudah jelas nggak boleh salah. Kalau salah nilainya 0. Sorry gimana? Untuk yang WISE ini mohon maaf saya sudah state rules of the game-nya. Kalau untuk yang kemarin, sorry ya, saya ya udahlah. Tapi kalau yang ini karena saya juga kayak misalnya tugas tuh, Pak ini harus ada nilai tugasnya. Kalau enggak nanti dibagi dan akan jadi kecil nilainya. Saya dibilang gitu sama universitas. Jadi ya udah Pak samain aja. Nah yang ini saya nggak mau. Jadi makanya lu kerjain. Kalau lu ngerjainnya nggak serius ya udah. Pokoknya nilainya sesuai dengan struktur yang tadi. Oke, saya absen ya. Lah, foto. Ahmad Ihsan. Hadir Pak. Ya. Nyaut ya, kalau nggak nyaut nggak hadir. Iya hadir Pak. Soalnya ini kan udah terakhir kan, jadi jatah bolos kan udah oke. Adi Priyo Pambudi. Hadir Pak. Oke. Ali Sudrajat. Enji Novianti. Hadir, Pak. Hah? Bambang. Oke. Berman. Oke. Damara. Nah. Era Pamadia. Oke. Felitsa. Hadir, Pak. Mana Felitsa ya?
Di online, Pak. Je- Jeffrey. Ya udahlah, Jeffrey Kurnia. Oke. Julian, Mas Julian. Iya, tadi ada benar, saya Hadir, ngeliat Pak. juga. Hadir, Pak. Aduh. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Kesia ada nggak? Oh iya. Kesia, Krisna, ya. Lisdianto, Hadir, Pak. oke. Mariani, Malam, Pak. Meta. Hadir, Pak. Kok suaranya sama ya sama yang tadi? Kayak Meta, Pak. Adik kakak, Pak. Muhammad Agung. Tunggu ini Halo, gimana Pak. caranya supaya tampilnya. Udah nggak bisa ngeles lagi ya. Meta mana orangnya? Meta. Oh iya. Muhammad Agung. Ada, Pak. Hadir. Oke. Mutia, Nia Wahyuningsih. Oke. Retno Santoro. Hadir, Nah, Pak. Ada, oh Pak. iya. Rifko Sinaga, Sayuti, Sera Vanessa. Ya. Siti Adinda. Hadir, Oke. Pak. Ya. Hadir, Pak. Sri Utami. Oke. Susan Ratna. Hadir, Pak. Oke. Sududin. Syarifuddin. Syarifuddin ada. Loh, Syarifuddin. Oh, maaf ya saya nggak hafal bener-bener satu-satu. Udah, makanya dengerin. Oke, absen udah. Oke ya teman-teman. Sampai ketemu lagi di kesempatan yang lain. Tugasnya tolong dikerjakan dengan serius ya. Kasih. Baik, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Izin lift, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak Lift. Nanang. Selamat malam. Malam. Pak Firdaus, sehat selalu. Thank you. Terima kasih, Pak. Izin lift. Dadah, Pak Nanang. Nah, kakak.